Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu Minati Putri dengan NIM 206200050. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Tanggung jawab auditor yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, yang mana auditor harus mempunyai pengetahuan mengenai pengendalian umum dan pengendalian aplikasi tanpa harus memperhatikan apakah sistem teknologi informasi yang digunakan oleh klien kompleks ataupun sederhana. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh auditor tentang pengendalian umum tentunya akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mengukur dan mengandalkan pengendalian aplikasi yang efektif dalam rangka mengurangi risiko pengendalian pada tujuan audit yang terkait. Adapun dampak teknologi informasi pada organisasi dalam dua cara, yaitu yang pertama, pengenalan teknologi informasi dapat memiliki impleksi khusus untuk perilaku dan sikap dari individu yang bekerja dalam organisasi. Nah, kemudian yang kedua, teknologi informasi dapat mempengaruhi struktur dan proses organisasi. Kemudian teknologi informasi ini juga dapat mempengaruhi pengendalian internal. Nah, ada dua kategori pengendalian bagi sistem teknologi yang diuraikan dalam standar auditing, yaitu yang terdiri dari yang pertama, pengendalian aplikasi diimplementasikan pada proses transaksi seperti pengendalian atas pemrosesan, penjualan, ataupun penerimaan kas. Kemudian yang kedua, pengendalian umum diimplementasikan pada seluruh aspek fungsi teknologi informasi. Pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi keseluruhan sistem. Nah, akan muncul potensi salah saji yang material pada seluruh aplikasi sistem jika pengendalian umum ini tidak efektif, tanpa memperhatikan kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Kemudian sebaliknya, apabila pengendalian umum dianggap telah efektif, auditor akan tergantung pada pengendalian aplikasi dan kemudian bisa melakukan pengujian terhadap pengendalian aplikasi yang berkenaan dengan keefektifan operasinya, serta mengandalkan hasil guna untuk mengurangi pengujian substansif. Ada pula pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Di sini apabila klien berkeinginan untuk mengganti perangkat lunak aplikasi, hal ini akan mempengaruhi ketergantungan auditor terhadap pengendalian yang terotomatisasi. Nah, ketika klien mengubah perangkat lunak, auditor harus melakukan evaluasi apakah pengujian tambahan diperlukan. Apabila pengendalian umumnya efektif, maka auditor bisa dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak tersebut dilakukan. Akan tetapi, apabila pengendalian umum di suatu perusahaan sangat lemah, maka sulit untuk mengidentifikasi perubahan perangkat lunak dan pelaksanaan pengujian pengendalian aplikasi selama audit tahun berjalan harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh auditor. Kemudian di sini ada tentang memahami pengendalian umum klien. Nah, auditor biasanya akan memperoleh informasi yang berkenaan dengan pengendalian umum dan aplikasi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, wawancara dengan personil teknologi informasi dan pemakai utama. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi sistem seperti bagan arus, permintaan perubahan program, manual pemakaian, dan hasil pengujian. Kemudian yang ketiga, mereview kuesioner terinci yang disiapkan oleh staf teknologi informasi. Di sini ada pengaruh dari pengendalian teknologi informasi terhadap resiko pengendalian dan pengujian substansif. Auditor akan menghubungkan antara pengendalian dan defisiensi pengendalian internal dengan beberapa tujuan audit khusus dan kemudian akan melakukan penilaian atas resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang berkaitan. Pendekatan ini juga akan digunakan jika pengendalian dilakukan dalam lingkungan teknologi informasi. Nah, kemudian teknologi informasi ini memiliki beberapa resiko juga, yaitu diantaranya yang pertama, resiko pada perangkat keras dan data.
yang terdiri dari ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Kemudian kesalahan sistematis versus kesalahan acak, akses yang tidak sah, bahkan dapat terjadinya hilangnya data. Kemudian yang kedua yaitu jejak audit yang berkurang, yaitu terdiri dari visibilitas jejak audit, kemudian keterlibatan manusia yang tentu saja semakin berkurang, kemudian tidak adanya otoritas tradisional, kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisah tugas teknologi informasi, yang terdiri dari pemisahan tugas yang berkurang, kemudian kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi yang sangat penting untuk dimiliki. Nah, itu tadi beberapa informasi tentang dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.